Baik, saya berikan panduan untuk berikutnya yaitu Open SSH. Jadi Open SSH. Open SSH. Nah, secara umum itu hampir sama ya. Ini secara umum hampir sama. Yang pertama, tugas dalam bentuk video. Saya kira ini jelas. Ada suara, wajah ada, kemudian boleh menggunakan komputer sama dan seterusnya. Hampir sama dengan yang kemarin. Yang saya perlu garis bawahi adalah konfigurasi ini jangan menggunakan user root atau admin. Jadi gunakanlah user Anda ya, yang kemarin nama underscore name. Jadi perlihatkan atau saya tambah saya di sini perlihatkan saat login ya. Jadi saat login dengan user name. Jadi saat login dengan user name. Jadi yang Anda pakai itu user name. Seperti itu. Ya. Kemudian format IP hati-hati tetap sama ya. 92.08.11x X ya. Nah, kemudian yang penting di sini adalah jadi silahkan Anda buat video sebaik mungkin ya. Panjang juga tidak apa-apa, yang penting jelas seperti itu karena bisa jadi digunakan oleh adik Anda nanti. Yang jelasnya memuat hal terkait ini. Anda perlihatkan ini. Yang pertama, saat Anda login dengan user Anda ya, dengan user name seperti itu. Dengan user name. Seperti biasa saat Anda login, perlihatkan itu ya. Ini maksudnya. Jadi perlihatkan pada saat login gitu ya. Kemudian cuma ini saya pakai user saya dulu. Berikutnya pada saat penginstalan SSH ya. Pada saat penginstalan SSH. Makanya saya minta Anda untuk menginstal SSH. Maksudnya menginstal yang baru kemarin, Linux yang baru ya. Terus bagaimana kalau sudah ada SSH-nya, silakan Anda hapus ya. Silakan Anda hapus SSH-nya. Cara menghapus nanti cari ya. Jadi cara hapus paket di Ubuntu server gimana caranya? Ada perintah terminalnya. Seperti itu. Kemudian penginstalan SSH, ini tadi kalau sudah hapus, ada cara hapusnya. Maksudnya kalau ternyata sudah ada SSH-nya, Anda hapus dulu baru install lagi, perlihatkan. Kemudian konfigurasi file SSH-nya, ya, konfigurasi file SSH itu ada di sini. Sudo nano /etc /ssh sshd ini kayaknya ini ya. Nanti Anda ada beberapa yang Anda akan setting di sini. Misalnya portnya nanti Anda ada settingannya karena portnya kita akan rubah. Ya, portnya kita akan rubah. Jadi perlihatkan pada saat Anda edit ini. Ya, kemudian setelah berhasil itu ini masuk PATI. Sudah saya jelaskan kemarin PATI. Perlihatkan pada saat Anda mengisi IP Linux di sini. Ya. Kalau saya kan pakai IP yang lama, 37.78. Nah, kemudian ingat IP-nya sesuai dengan ketentuan kemarin, ya. Kemudian untuk portnya itu aturannya adalah ini aturan port. Pengisian port perlihatkan juga nanti 11x11 itu misalnya diikuti dengan nomor NIM. Misalnya NIM saya 78 terakhir ya 1178. Kalau ada yang 00 ya 1100. Kalau ada yang 05 1105. Kalau ada yang 99 terakhir 1199. Seperti itu.
ya. Seperti itu. Kalau ini defaultnya 22, nanti Anda harus ganti. Menggantinya itu ya silahkan cari, ada di file konfigurasi. 2168 137.78. Nah, ini saya ya. Jadi Anda nanti saya akan perhatikan nanti di sini. Yang sampai stambuknya 10, yang di sini 78. Ingat aturan ini? Ingat aturan ini? Kemudian port, aturan portnya, ya, kemudian SSH. Ini saya coba koneksi. Nah, loginnya nanti pakai user Anda juga ya, username. Ini saat login, ya pakai loginnya Anda. Saya login karena saya pakai user 1. Kalau Anda nanti ya nama NIM. Kemudian pada saat buat dari sini Anda buat file dengan format nama NIM. Jadi Anda buat file terserah tempatnya. Misalnya sudo nano adi, misalnya nama saya Adi ya. Pakai ini saja, user 1, NIM-nya berapa? Kan? Enter. Kemudian Anda buat biodata di situ. Sederhana saja. Nama Adi misalnya atau user 1, NIM 1 2 3 4 5 6. Saya simpan. Nah, itu poin ini. 2 poin ini. Kemudian tampilkan data nama dan NIM via Pati. Saya simpan di mana tadi, saya lupa. Oh ini. Ya, jadi saya ketik cat untuk melihat isinya. Ini sudah kelihatan. Nah, itu Anda perlihatkan nanti. Nah, untuk FTP saya kira sederhana saja, cukup ikuti ini. Ya, silakan Anda buat lagi waktunya nanti menjelang final. Ya, menjelang final baru saya akan minta. Intinya Anda buat saja videonya, linknya Anda tentukan. Nanti saya coba lagi untuk buat terkait dengan FTP server. Ya, kalau Anda penasaran, Anda belajar saja FTP, terus web server. Ya, kuncinya ada di situ. Ingat, pakai komputer teman bisa saja, tapi buat mesin sendiri. Dan yang kedua ya Anda harus mengerjakan di situ juga. Jangan menyuruh orang kerja, karena saya akan remote nanti. Saya minta nanti untuk remote. Artinya Anda harus ada di komputer itu, berdekatan dengan komputer yang Anda pakai untuk mengerjakan. Seperti itu. Baik, saya kira cukup. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan sampaikan di grup. Saya akan coba untuk menjawab ya. Tapi disimak dulu video ini baik-baik, jangan sampai apa yang Anda sudah tanyakan itu sudah ada di sini. Seperti itu.